Oke, kita sekarang ketemu lagi dalam materi baru tentang sistem kendali modern, yaitu kontrol optimal. Mungkin kita harus mendefinisikan apa sih kata optimal sebelumnya. Jadi kita tuh ibaratnya ingin mengoptimasi suatu sistem dengan parameter yang kita punya sehingga menghasilkan keluaran atau output yang benar-benar kita inginkan dengan batasan-batasan yang ada. Contohnya adalah misalkan kita mau, ya paling simpel aja, mau makan enak dengan lauk yang melimpah ruah tetapi dengan batasan uang yang seadanya. Nah, kita berusaha mengoptimasi sehingga dengan uang yang seadanya itu kita bisa makan enak dengan jumlah yang besar. Nah, ini adalah salah satu aplikasi dari optimasi, dan dalam kasus ini kita akan menggunakan aplikasi optimasi tersebut dalam plan atau dalam sistem pengaturan. Ya, dan kita akan menggunakan banyak matriks untuk kasus-kasus selanjutnya, sehingga materi state space atau ruang keadaan akan sangat dibutuhkan dalam materi ini. Oke, jadi kita lihat ya, jadi kalau misalkan kita mau menghubungkan apa itu kontrol optimal dengan sistem kendali, maka kita akan akan melibatkan dua komponen dasar. Yang pertama adalah pemrograman dinamik. Ya, kalau misalkan simple kita mau pakai MATLAB aja bisa. Nah, yang kedua kita harus mengetahui bagaimana perhitungannya, ya, karena yang namanya engineer, apalagi electrical engineer, itu selalu berhubungan dengan hitung-hitungan. Dan dalam kasus ini mungkin hitungannya agak sedikit kompleks ya. Nah, kita lihat ya. Jadi dalam desain kontrol ini dengan umpan balik, ya, keadaan atau state feedback. Jadi kita udah belajar umpan balik itu apa. Tetapi biasanya umpan balik yang kita pelajari di sistem kendali continue dan discrete itu adalah umpan balik yang berupa hasil keluaran dari sensor. Sekarang kita umpan baliknya itu keadaan. Jadi kalau umpan balik keadaan itu bisa saja melibatkan banyak sensor, karena keadaan itu sendiri merepresentasikan bisa jadi besaran suhu, tekanan, level, dan lain-lain. Jadi tidak hanya satu besaran. Dan estimator atau observer adalah estimasi perkiraan dari plan itu sendiri, bentuk fungsi transfernya seperti apa. Dan ini bisa diperoleh ketika kita mengetahui persamaan state space-nya atau persamaan ruang keadaannya. Ya, dan ini kita lihat ada beberapa kesulitan bisa dibaca di sini. Kita tahu bahwa dalam sistem kendali itu berhubungan dengan pole. Pole itu kalau misalkan dalam fungsi transfer biasa itu adalah fungsi penyebut. Misalkan misalkan 5 per S tambah 3 dalam kurung S tambah 2 dalam kurung, berarti polnya min 3 dan min 2. Nah, dari sistem desain ini, ketika kita mau mengetahui, mengoptimasi dan memperkirakan nilai overshoot, settling time, dan lain-lain, kita tuh nggak tahu polnya itu berapa yang harus diberikan sehingga nilai overshootnya minimum, settling time-nya cepat, dan lain-lain. Jadi kita yang nggak tahu polnya, sehingga agak susah untuk mendesain bagaimana optimasinya. Ya, untuk MIMO atau multiple input multiple output, konfigurasi pole tertentu itu nggak spesial ya. Jadi kalau misalkan konfigurasi pole-nya itu tertentu, kita penguatannya harus seperti apa sehingga hasil dari sistemnya optimal. Itu pertanyaan kedua. Nah, yang ketiga, nilai eigen dari observer itu dipilih lebih cepat daripada nilai eigen dari loop tertutupnya. Eigen itu apa? Jadi kalau misalkan kemarin kalian belajar tentang matriks ya, matriks itu kan ada matriks keterkontrolan, keteramatan, terus ada juga yang Jordan atau matriks yang diagonal. Kalau matriks diagonal, di mana diagonalnya itu sudah terisi bilangan-bilangan tertentu, kita bisa langsung mencari nilai eigen dari matriks diagonal tersebut. Ya. Nah, kita akan lihat bahwa metode kontrol optimal yang dibahas pada pertemuan ini adalah bagaimana caranya dengan batasan-batasan di atas kita bisa menghasilkan hasil yang optimal. Hasil yang optimal itu seperti apa?
kita bisa lihat dari misalkan time cyclingnya cepat, overshootnya kecil, tidak ada osilasi, time ratio cepat, tidak ada error steady state, ya seperti itu ya, tetapi dengan batasan-batasan yang kita punya. Jadi tentu saja mustahil misalkan kita untuk kasus yang paling simpel, saya ambil contoh makanan lagi, punya duit 10.000 tetapi kita mau dapat steak, ayam panggang, pizza sama telur dadar isi martabak atau apapun itu ya. Jadi itu ibarat kita mau mengoptimasi sistem yang bagus sekali tetapi parameter-parameter yang kita punya, constraint atau batasan yang kita punya itu tidak memadai. Jadi tentu saja uang 10.000 itu mungkin bisa buat beli nasi ayam sama telur, tapi tergantung belinya di mana dan kita juga harus memastikan rasanya enak. Nah, ini adalah contoh kasus yang paling sederhana yang bisa saya ambil. Ya, jadi kita bisa buat optimasi ini berdasarkan batasan yang kita punya. Jadi kita bisa lihat pada gambar ini ya bahwa untuk kurva yang ada, nilai optimalnya bisa jadi beda-beda ya, misalkan dari x0 sampai posisi x0 t0 sampai x1 t1 nilai optimalnya itu di posisi tertentu, tetapi dari x1 t1 sampai titik akhir nilai optimalnya ada di posisi lain. Jadi tentu saja optimasi itu juga tergantung dari fungsi waktu, kapan kita ingin sistemnya berada dalam keadaan optimal. Nah, ini di sini ada contoh sebenarnya, tetapi ini hanya contoh untuk mencari jalan yang paling optimal sehingga mungkin dicapai waktu yang paling cepat. Jadi contohnya misalkan kalian mau pergi dari Baturaden ke Lita Supermall dan kalian memiliki banyak alternatif jalan yang bisa dilewati. Tentu saja kalian akan memilih jalan yang akan membuat perjalanan terasa paling singkat. Dan itu akan bisa diperoleh ketika kalian melewati jalan-jalan yang memang menghabiskan waktu paling sedikit, jarak yang paling singkat, dan lain-lain. Tapi juga waktu yang paling singkat ini menghabiskan bensin yang banyak. Kenapa? Karena untuk bisa sampai dengan cepat kalian harus memutar melewati jalan yang melingkar dan ya tentu saja bensinnya banyak. Jadi optimalnya tergantung dari batasannya. Kalau misalnya benar-benar bensinnya nggak terbatas dan kalian cukup menginginkan optimasinya adalah waktu yang singkat, kalian bisa muter-muter lewat jalan yang paling sepi walaupun agak sedikit jauh. Tapi kalau batasannya adalah waktu yang singkat dan bensin yang terbatas, tentu saja harus dipikirkan agar jalan muternya juga jangan terlalu jauh, yaitu adalah optimasi. Nah, untuk formulasi masalah kontrol optimal ini, kita juga harus mencari sinyal kontrol optimal U bintang T, di mana lambang bintang menyatakan kondisi optimal yang akan menggerakkan plan P dari kondisi awal menuju kondisi akhir dengan constraint atau batasan kontrol yang ada. Ya, jadi untuk melakukan formulasi masalah kontrol optimal ini, kita harus mendeskripsikan model matematis dari sistem yang akan dikontrol. Tentu saja modelnya dalam state space ya, bukan bentuk dalam fungsi transfer Laplace lagi. Yang kedua adalah deskripsi dari tugas atau proses yang harus dikerjakan. 3, spesifikasi dari indeks performa. Jadi kita nanti akan belajar tentang indeks performansi. Dan yang keempat adalah persyaratan dari kondisi batas. Ya seperti contoh tadi, misalkan mau pergi dari Baturaden ke Lita Supermall, batasnya terserah. Mau cuma waktu aja, bensin sama waktu, atau bisa juga kalau misalkan mau menghindari polusi, itu juga batas yang bisa dicapai. Sehingga semakin banyak batasnya, semakin susah tentunya perhitungan untuk mencapai kondisi optimalnya. Nah, tadi kita sudah bahas indeks performa. Ya, jadi pada desain kontrol klasik itu berhasil diterapkan sistem SISO atau single input single output. Linear invariant waktu berarti tidak tergantung waktu. Nah, kriteria performa tersebut adalah respon waktu sistem untuk masukan step, impuls atau ramp yang ditentukan oleh rise time, settling time atau waktu menetap, waktu naik itu rest time ya.
waktu overshoot atau time peak, akurasi keadaan tunak atau error steady state, dan juga respon frekuensi sistem. Nah, untuk kontrol modern ya, kontrol optimal itu mencari sinyal kontrol yang menghasilkan sistem dinamik yang mencapai sasaran atau mengikuti suatu trajektori. Trajektori itu lintasan dari variabel keadaan tertentu, dan pada waktu sama mengoptimalkan atau memaksimalkan indeks performa. Jadi optimal di sini adalah melakukan proses pekerjaan dengan cara solusi yang terbaik. Nah, selama batasan constraint itu belum jelas, jadi seperti tadi saya bilang, batasan itu uang yang kita punya kalau kita mau beli makanan enak, atau bensin yang kita punya kalau kita mau menempuh perjalanan tersingkat. Kita nggak bisa mengklaim bahwa sistem kita udah optimal. Misalkan saya mau makan enak, apapun itu makanannya, yang penting enak, lalu ada ayamnya, ada steaknya, ada martabaknya, ada jus mangganya, dan lain-lain. Tapi kita nggak punya batasan. Ya udah, kita bisa beli yang paling mahal yang kita suka, yang paling yang paling terkenal, paling laris, paling banyak reviewnya, yang bintang 5 dan lain-lain. Tentu saja kalau seperti itu nggak seru ya. Artinya ya kita tinggal ngabisin duit aja. Sehingga kita nggak bisa bilang bahwa makanan yang kita beli itu adalah hasil optimasi. Karena ya kita beli berdasarkan suka-suka kita gitu loh. Jadi yang namanya optimasi itu selalu melibatkan constraint atau batasan. Seperti misalkan juga saya mau pergi paling cepat dari Baturaden ke Rita Supermall, tapi nggak ada batasan, ya udah akhirnya naik helikopter. Apakah masuk akal naik helikopter dari Baturaden ke Rita Supermall? Tentu saja tidak. Karena yang pertama, mau taruh landasannya di mana Rita Supermall? Mungkin di alun-alun, itu juga nggak make sense ya. Terus yang kedua, emang siapa sih yang punya helikopter di Baturaden gitu loh? Baturaden kan desa gitu ya. Nah, itu contoh kalau misalkan sistem optimasi tidak memiliki batasan atau constraint. Nah, jadi kita bisa lihat ya, itu contoh constraint dan optimal. Nah, kita lihat misalkan constraint adalah biaya produksi, mudah dirancang, performanya baik. Namun ya kadang-kadang terlalu banyak constraint itu bisa bikin impossible sistemnya itu optimal. Contohnya, saya mau beli ayam dengan duit 500 rupiah. Kayaknya mustahil kan? Jadi constraint-nya duit 500 rupiah, indeks performansinya adalah berdasarkan ayam yang kita beli. Kecuali kalau makan gratisan di Mbak Ute itu bisa. Ya jadi mungkin optimalnya makan di Mbak Ute gitu. Nah, itu contoh constraint dan optimasi. Nah, ini kita lihat ada persamaan ruang keadaan lagi di sini. Ya, persamaan ruang keadaan X.T sama dengan AX tambah BUT. B itu bukan Mbak Ut ya. Terus YT sama dengan CXT, X0 sama dengan X0, dan seterusnya. Kalau yang ini yang kasus yang di bawahnya, yang XK tambah 1 itu adalah kalau yang discrete. Jadi terusnya kita asumsikan semua state-nya, misalkan pada pengukuran. Terus sistem juga harus dapat diamati observable ya. Jadi sebelumnya kita udah belajar bagaimana suatu sistem bisa dinyatakan sebagai controllable atau observable. Ya, yang BAB gitu, yang CAB, dan seterusnya ya. Nah, mungkin pengertian controllable sama observable perlu ditekankan lagi. Jadi controllable adalah sesuatu yang bisa dikontrol. Misalkan AC. Apakah controllable? Bisa. Kalau kita bisa tahu bagaimana cara menemukan remote-nya dan mengatur AC-nya lewat remote. Berarti AC itu controllable. Itu yang simple. Kalau observable berarti kita bisa mengetahui keadaan AC tersebut. Caranya dari mana? Caranya adalah kalau AC-nya bagus, itu biasanya ada petunjuk LED. Petunjuk LED keluaran 7 segment di AC tersebut. Misalkan suhunya 20, maka AC tersebut akan menunjukkan suhu 20. Yang nggak observable yang kayak gimana, yaitu jika AC-nya jelek sehingga AC jadul itu tidak menunjukkan keluaran dalam bentuk 7 segment. Jadi AC yang bisa dikontrol tapi nggak observable itu adalah AC jadul. Kita kontrolnya pakai remote,
Tapi kita nggak tahu AC-nya benar-benar ngeluarin suhu sekian atau enggak, karena kita nggak bisa ngeliat hasilnya dalam 7 segment. Kalau nggak bisa dikontrol kayak gimana ya, berarti AC tanpa remote, kita nggak bisa ngatur AC-nya sama sekali. Kalau nggak bisa dikontrol sama nggak bisa di-observe atau unobservable, berarti ya kesimpulannya AC-nya itu cuma nyala doang, nggak punya remote dan nggak ada tampilan. Ya seperti itu ya, jadi simple ya. Nah kita lihat ya, jadi untuk observable sama controllable itu seperti itu pengertiannya. Nah, untuk indeks performa itu akan dilambangkan dengan J, adalah ukuran kualitas dari perilaku sistem. Biasanya jika kita mencoba minimumkan atau maksimum kriteria kinerja dengan mengatur sinyal kontrol masukannya. Ingat ya, kalau dalam state space, masukannya adalah UT. Ya. Jadi kita lihat ya, jadi kita masukkan UT menghasilkan trajektori yang beda-beda. Variasi VT juga akan menghasilkan trajektori yang beda-beda. Jadi trajektori itu kayak lintasan optimasi. Semakin bagus, semakin ya pokoknya makin bagus ya, seperti makin bagus ya. Maksudnya ya, seperti itu. Nah, vektor kontrol UT dan vektor keadaan XT itu dapat memiliki batasan constraint yang atau tidak memiliki batasan, tergantung kondisi spesifikasi fisiknya. Jadi kalau misalkan beli ayam nggak punya batasan, berarti dia anak sultan. Dia bisa beli ayam yang kayak gimana pun, yang paling mahal pun suka-suka dia. Kalau misalkan cuma punya duit 5.000 ya berarti bukan anak sultan. Nah, jadi kita lihat ya, untuk batasan fisik, constraint dapat pada plant yang real, yang mau dikontrol itu bisa contohnya adalah tegangan pada rangkaian listrik, kecepatan motor, bahan bakar dorong roket, dan macam-macam yang semuanya adalah dimodelkan. Nah, kita lihat untuk masalah kontrol optimal 1, batasan constraint system terkadang ada nilai yang dibolehkan oleh variabel keadaan atau sinyal kontrol masukan. Ya, jadi contohnya adalah himpunan dari sinyal kontrol yang bisa dihasilkan itu dapat berupa set kumpulan dari vektor-vektor ya, continue. Jadi misalkan pada pesawat ruang angkasa, penggerak pesawat adalah mesin dorong dengan besar UT, besarnya proporsional dengan laju pemakaian bahan bakar. Jadi untuk meminimumkan total pemakaian bahan bakar, indeks performanya dimodelkan adalah integral dari UT, ya, karena UT itu tadi adalah mesin dorongnya yang berbanding lurus dengan penggerak pesawat dan bahan bakar fuel, dan itu integral dari TF sampai T0. 0 itu berarti inisiasi, F-nya final. Ya, kalau misalkan dalam bentuk diskret berarti dalam persamaan 3/4. Nah, masalah kontrol yang optimal 2. Nah, tugas proses yang akan dikerjakan biasanya dalam bentuk persamaan tambahan dengan batas tertentu dari sistem persamaan ruang keadaan. Jadi misalkan kita mau mindahin transfer dari keadaan T dan keadaan awal X0 menuju keadaan XF pada waktu TF, maka kita nggak bisa mengukur langsung berdasarkan kriteria kinerjanya. Jadi kita lihat pemodelan matematis indeks performa pesawat di waktu minimum untuk selang dari waktu awal T0 dan waktu akhir TF itu dapat dituliskan J adalah ya integral dari DT dari TF sampai T0. Ya, jadi kita lihat ya, performansi itu bisa beda-beda nilainya. Persamaannya tergantung dengan apa yang mau dijadikan ukuran performansi. Yang ketiga adalah masalah kontrol optimal. Untuk masalah sasaran akhir, kita tertarik untuk meminimumkan error antara posisi target yang diinginkan dengan target aktual. Nah, ini adalah bentuk kontrol optimal yang paling umum dalam sistem kontrol modern state space. Kenapa? Karena memang tujuan akhirnya adalah kita tidak menginginkan error steady state. Jadi apa yang kita mau sesuai dengan kenyataan. Jadi masalah kontrol optimal 3, sistem kondisi akhir atau terminal itu biasanya berhubungan dengan error. Jangan sampai terjadi error steady state. Jadi kalau kita mau makan ayam yang enak dengan nilai kelezatan 90, berarti kesimpulannya kita beli dengan uang terbatas, tapi dapat ayam yang nilai kelezatannya 90. Ya, karena puasa ngomongin makanan terus ya. Jadi kalau misalkan kriteria kinerja lainnya itu adalah pencapaian keadaan state
akhir yang diinginkan dalam waktu yang ditentukan atau TF. Ya, merupakan fungsi quaternimal di mana H adalah matriks semi-definite positif. Dan yang keempat adalah sistem kontrol untuk energi minimum. Ya, kita kena yang meminimumkan luasan area di bawah XT kuadrat, sehingga kita bisa menemukan sinyal-sinyal kontrol yang menghasilkan transial keseluruhan yang kecil dalam trajektori yang dihasilkan mulai dari keadaan awal sampai keadaan akhir. Nah, untuk bisa meminimumkan error kuadratik pada sistem tracking, indeks performa dapat dimodelkan dengan cara mengalihkan transpose X transpose dengan Q dikalikan X lagi dan integralkan dari keadaan awal sampai keadaan akhir, di mana adalah Q adalah matriks bobot dengan nilai semi-definite positif. Jadi kadang-kadang justru nilai Q-nya itu yang dicari. Kenapa? Karena Q-nya itu yang kita rancang. Jadi kita udah tahu keadaan state awal itu seperti apa, state akhir seperti apa, lalu Q-nya itu nilainya harus berapa, sehingga J-nya adalah minimum atau maksimum, tergantung kita mau mengecilkan nilai J atau membesarkan nilai J. Ya, kalau misalkan error, berarti biasanya kita minimumkan. Jadi J-nya kita mau minimumkan, XT sama X awal sama X akhirnya kita udah tahu. X itu adalah keadaan, jadi keadaan awal sama keadaan akhir kita udah tahu. Q-nya kita nggak tahu. Q-nya yang kita cari biar J-nya minimal. Ya, seperti itu. Nah, jadi kita lihat ini, jadi because juga kriteria kinerjanya itu meminimumkan luasan di bawah UT kuadrat. Ya, jadi cara memilih sinyal kontrol dengan usaha pengendalian kontrol effort yang minimum. Contohnya adalah misalkan ya tadi itu fuel optimal. Bagaimana caranya pergi dari batu raden ke lita supermol dengan mengefisienkan bensin yang kita punya. Nah, lalu masalah kontrol optimal 5, yaitu bentuk umum sistem kontrol optimal, itu kita akan melihat mengkombinasikan formula di atas. Jadi yang 5 itu adalah formula-formula di atas itu digabung semua, sehingga bentuk general dari indeks performa untuk sistem linear dapat dimodelkan seperti ini. Jadi J sama dengan XTF tambah integral XQX tambah U TRU DT. Nah, itu gabungan. Nah, persamaan 5 itu yang kita gunakan dalam mencari indeks performansi. Kita mencari nilai Q-nya, R-nya biasanya mungkin kita udah diberikan, ya, dan seperti itu. Jadi persamaan 5 itu adalah persamaan yang gabungan dari semuanya dan yang akan kita pakai. Oke, untuk materi awal sampai segini dulu. Nanti kita akan lanjutkan setelah ini.